Greetings, everyone. Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, kembali lagi di Montessori Soundbox, Montessori Podcast by Montessori House Asia. Dengan saya, Miss Rosa, founder dan academic directress Montessori House Asia. Hari ini Miss Rosa tidak sendiri, Miss Rosa bersama Miss Gaida Fasa. Di mana Miss Gaida Fasa adalah Coordinator Leader Sunnyglow Montessori Play School Permata Kuningan. Hari ini topik yang akan kita bawakan adalah kurikulum Montessori. Wah, menarik ya? Menarik sekali dikarenakan banyak orang tua yang paham bahwa kurikulum Montessori ini ada 5. Ya, betul. Apa saja Miss Gaida? Ada 5 area basically ya. Jadi ada practical life, Betul. lalu kemudian ada sensorial, kemudian ada mathematics, kemudian ada language atau bahasa, kemudian yang terakhir ada cultural. Ada cultural. Jadi banyak orang tua dan halayak ramai bahkan guru mengenal 5 area kurikulum Montessori itu sendiri. Namun di sini Miss Rosa ingin menambahkan bahwa ketika kita berbicara kurikulum bukan hanya sekedar 5 area ini. Kurikulum ini berbicara apa yang akan kita sampaikan Betul. kepada anak-anak dengan cara bagaimana, metode apa, dan peraturannya seperti apa, sehingga apa outcomes akhirnya. Jadi kurikulum itu sangatlah luas, sangatlah dalam, dan tidak hanya berpaku terhadap lesson plan Anda hari ini. Ya, Betul. karena sangat erat itu Miss Gaida ya. Betul. Dikaitkan bahwa kalau berbicara mengenai kurikulum, belajar apa? Ya, langsung lesson plan Lesson jadinya plan yang dikeluarkan ya. Tetapi kurikulum itu menyangkut sampai seperti apa output anak ini harus kita pikirkan. Dan menurut dari pandangan saya, Montessori memiliki dan menawarkan kurikulum yang sangat holistik melalui metode Montessori itu sendiri. Saya ingat Miss Gaida pernah sharing kepada saya bahwa kurikulum Montessori ini yang paling memanusiakan manusia. Humanistic. Betul sekali itu kata-katanya. Di mana manusia kecil ini dimengerti. Ya, betul. Bahwa mereka juga punya keinginan, punya rasa, punya emosi, punya pemikiran, bahwa mereka adalah manusia, bukannya robot. Dan kurikulum Montessori ini juga mengantarkan anak-anak kita untuk membuka semua potensi diri secara alami, secara natural. Tetapi ternyata aspek-aspek ini banyak yang perlu kita pertimbangkan, betul? Iya, betul. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali, dan kita sudah berbicara di episode sebelumnya mengenai role of adults. The prepared adults dari kitanya sendiri yang harus juga bisa mengontrol diri, mempersiapkan diri. Sebelumnya lagi kita berbicara mengenai freedom within limits yang harus ada di the prepared environment. Kita harus mengerti mengenai absorbent mind, sensitive periods. Lalu kalau mau mengaplikasikan Montessori, ya tentunya kita harus mengerti apa itu metode Montessori. Kalau menurut Miss Gaida, kurikulum Montessori itu apa sih? Menarik ya. Sebenarnya banyak orang yang jadinya berpikir, betul kata Miss Rosa, 5 area aja. 5 area saja. Kalau saya lebih suka menyebut Montessori ini the way of living. Gitu, atau cara hidup sebenarnya. Karena yang penting adalah bukan materialnya, tapi adalah bagaimana filosofinya kita pahami betul. Gitu. Jadi gimana cara tadi kita melihat anak, memperlakukan mereka seperti apa gitu. Terlepas dari materialnya yang memang sudah dipersiapkan ya, memang ada gitu. Tapi saya rasa itu yang jauh lebih penting. Kurikulum Montessori itu lebih penting dari bagaimana kita memandang anak dan memperlakukan dia seperti apa. It's a way of life. Yes. Kata orang-orang demikian. Adalah sebuah panutan, adalah sebuah filosofi dalam kehidupan. Jadi jangan
kita selalu berpikir mengenai calistung ya di sini ya, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada membaca, menulis, berhitung. Walaupun Paramount akhirnya memang kesana ya, ke calistung tetap ya. Betul sekali. Nah, kurikulum Montessori yang hari ini akan kita bahas bukan hanya sekedar berbicara mengenai material, tapi juga ada aspek-aspek lain atau subjek yang lain yang mungkin kalian penasaran. Ya, betul. Sebetulnya ada nggak sih di Montessori ya? Coba yuk kita coba sama-sama berbincang-bincang mengenai subjek lainnya di luar 5 subjek area ini. Nah, Miss Gaida, ada yang bertanya sebetulnya olahraga itu ada nggak sih di Montessori? Ada dong. Ada jelas ya. Anak-anak ini kan sedang sensitive to movement ya, mereka ini sedang sensitif sekali atau ingin sekali untuk bergerak gitu. Jadi sekolah-sekolah Montessori juga tidak lepas dari kegiatan PE ya biasanya disebutnya physical exercise atau education gitu. Jadi memang ada jamnya mereka untuk berolahraga atau minimal mereka bisa lari di taman. Kita juga kan harus merangsang juga vestibularnya atau senses untuk keseimbangan tubuhnya gitu. Itu kan juga tidak bisa didapatkan hanya dari material yang ada di 5 area ini ya sekali. Gitu. Harus ada tambahannya lah. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya kita mengetahui dan paham olahraga itu ada betul. Di dalam lingkungan dan kurikulum Montessori. Bahkan di buku Dr. Maria Montessori di Absorbent Mind di bab The Importance of Movement, di situ dibahas bahwa kita sebagai orang awam ataupun kita sebagai guru dan orang tua, kita melihat olahraga hanyalah sebagai sebuah subjek. Ya, betul. Yang harus kita goalkan dengan mungkin grade-nya A ya. Harus bisa Tiger Sprong atau misalnya jumping jack misalnya ya. Jadi pengukurannya hanya demikian. Tetapi ternyata menurut Dr. Maria Montessori bahwa olahraga itu lebih kepada untuk satu sudah pasti kesehatan, dan kedua melalui bergerak sebetulnya anak-anak ini akan mendapati banyak sekali benefit untuk mengontrol dirinya, untuk juga bisa meningkatkan mereka punya produktivitas, konsentrasi, fokus, atensi, dan juga untuk supaya anak-anak ini bisa belajar melalui repetitive movement. Dan saya rasa itu penting sekali ternyata. Jadi kita sama-sama setuju ada di situ ya, olahraga itu. Nah, subjek lainnya yang orang bertanya adalah art and crafts. Nah, itu adanya di mana, Miss Gaida? Art and craft juga ada di 5 area, justru termasuk ke dalam 5 area itu. Salah satunya memang adanya biasa kita kenal di practical life gitu, di mana di area ini anak-anak juga belajar tentang art and craft. Mereka belajar menggunting, menempel, mereka belajar mengekspresikan diri mereka juga gitu. Nah, itu adanya di practical life ya. Apakah berarti di lemari atau area practical life itu ada khusus satu nampan untuk bikin art and crafts? Biasanya ada ya yang menyediakan seperti itu. Kalau di kelas saya biasanya menyediakan kertas dengan gunting. Jadi mereka boleh menggunting, atau dengan hole puncher misalnya. Mereka boleh melubangi kertas-kertas gitu. Tapi biasanya kita sediakan juga satu rak khusus memang untuk mereka mewarnai, untuk mereka mau melukis gitu. Terserah apapun yang mereka mau lakukan, kita sediakan semua alatnya di situ. Berarti art and crafts ini juga dianggap penting ya, Miss Gaida ya. Betul. Kalau menurut Miss Gaida, apa benefitnya untuk anak-anak untuk melakukan art and craft? Biasanya kan kalau sudah ketemu art and craft yang lain tidak mau. Iya betul. Art and craft itu yang saya suka dari art and craft adalah dia menaikkan self esteem anak atau rasa keberhargaan diri dia gitu. Karena tidak ada gagal dan tidak ada berhasil dalam art and craft. Namanya juga seni ya. Betul. Semuanya indah. Semuanya bagus gitu. Subjektif sekali penilaiannya. Jadi memang untuk art and craft ini semua anak berhak mendapatkan penilaian bahwa dirinya ini cukup baik. Gitu. Jadi itu meningkatkan self esteemnya anak atau keberhargaan diri mereka. Boleh tidak satu harian mengerjakan art and craft saja, menggunting, menempel, mewarnai? Boleh ya? Boleh. Di dalam kelas Montessori. Betul. Itu kan freedom. Ada freedom di sananya. Mereka boleh memilih. Jadi di kelas Montessori pun ada art and crafts yang bisa dipilih. Betul. Bukan hanya sebagai sebuah tambahan. Betul. Tapi bisa dibilang di area practical life ini menyuguhkan
keterampilan tangan anak untuk membuat sesuatu. Ya, betul. Dan pasti pernah punya satu momen ya Miss Gaida dalam kehidupan, pengen buat sesuatu nih, udah ada idenya, tapi nggak ada bahannya, ya. Terus akhirnya kan gatel, gemes sekali. Gimana caranya supaya bisa ini udah ada inovasinya di dalam otak kita. Nah, saya rasa itu juga yang terjadi di anak-anak. Ketika mereka punya ada sesuatu yang ingin mereka buat, tetapi nggak ada areanya, bisa frustasi nanti. Gitu. Kebutuhannya tidak terpenuhi, jadinya biasanya jadi cranky anaknya, bisa aja. Gitu. Dimana komunikasinya juga mungkin belum bagus. Tidak dapat bilang, saya sebetulnya perlu kertas, perlu ini. Tetapi kalau kita sudah punya sebuah area yang memang dikhususkan dengan nampan-nampan yang terisi dengan aktivitas art and craft atau kerajinan tangan, saya rasa anak-anak akan sangat senang. Iya, betul. Karena melalui art and craft banyak sekali yang akan mereka pelajari ya. Nah, selain itu Miss Gaida, tadi kita sudah belajar mengenai sport ternyata ada. Art and craft ternyata ada. Lalu pertanyaan lainnya adalah pendidikan karakter. Waduh, ya. Pendidikan karakter terdengarnya berat. Terdengarnya berat kan ya. Itu ada ya, di practical life kita belajar tentang grace and courtesy. Gitu. Jadi anak-anak ini belajar tentang dari mulai cara mengetuk pintu, dari mulai cara bilang permisi, misalnya bahkan mereka juga belajar mengenal kapan saya ini butuh bantuan dan apa yang harus saya katakan kalau saya butuh bantuan, gitu. Karena gurunya biasanya tidak akan langsung menolong sebelum anak ini mengatakan bahwa dia butuh pertolongan. Gitu. Berarti pendidikan karakter itu sebetulnya juga terjemahkan. Iya, betul. Bukan suatu waktu yang memang khusus belajar pendidikan karakter, tapi sebaiknya memang berjalan terus sehari-hari terus dia berjalan dan dicontohkan dari gurunya juga. Betul sekali ya. Kita masuk lagi nih ke subjek berikutnya. Apa lagi nih? Subjek berikutnya ini biasanya menjadi bahan perbincangan ya, subjek agama. Dimana kalau kita banyak baca ya dari bukunya Dr. Maria Montessori, bahwa memang beliau ini menganut agama Katolik, tapi metodenya sendiri tidak ditempelkan gitu untuk agama ataupun spesifik kepercayaan apapun itu ya. Kalau menurut Miss Gaida, bagaimana agama itu terjemahkan di dalam lingkungan kelas Montessori? Sebenarnya Maria Montessori juga membahas ya di perkembangan moral. Di salah satunya adalah juga mengenal tentang agama itu sendiri. Tapi memang anak-anak ini kan konkret sekali nih ya. Betul. Jadi mereka ini konsep ketuhanan mungkin juga belum paham, sampai terlalu sana abstrak gitu. Jadi biasanya memang hal-hal yang bentuknya seperti ritual. Kayak misalnya berdoa sebelum makan. Dan indahnya di sekolah Montessori adalah mereka ini kan datang dari suku yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, sehingga di satu meja makan cara berdoanya bisa berbeda-beda. Gitu. Dan anak-anak belajar hal itu. Kenapa temannya berdoa dengan cara seperti itu? Kenapa aku berbeda? Gitu. Tapi dari situ itu menarik, gitu. Karena mereka belajar hal baru di situ. Gitu. Bahwa berdoa adalah berdoa. Tapi cara bisa berbeda. Justru dalam keberbedaan itu anak-anak belajar bagaimana saling menghargai. Pada akhirnya ya. Jadi sebetulnya holistik sekali. Sangat holistik untuk yang namanya kurikulum Montessori. Jadi apabila nanti satu saatnya ada dari pendengar ataupun halayak pemirsa yang menginginkan untuk membangun sebuah sekolah Montessori, saya rasa bagian-bagian subjek yang tadi kita bicarakan ya, itu bisa menjadi daging daripada kurikulum itu sendiri ya. Atau mungkin ada subjek lainnya nih Miss Gaida yang belum saya lontarkan. Music and movement. Music and movement, gerak dan lagu. Adanya di mana itu Miss Gaida? Adanya biasanya kita lakukan bersama-sama di circle time. Baiklah. Gitu. Jadi pagi-pagi nih anak-anak warming up-nya dengan cara bernyanyi. Dari bernyanyi itu sebenarnya ada perkembangan bahasa yang terjadi gitu. Ada sosialisasi yang terjadi gitu. Gerak juga terjadi di situ gitu ya. Mungkin geraknya nggak harus sport yang kayak gitu, tapi mungkin dengan mereka loncat-loncat, jalan berputar, itu juga mereka diajar untuk bergerak. Jadi sebetulnya komplit ya. Komplit sekali. Komplit, tinggal bagaimana kita ini mengaplikasikannya. Namun yang perlu kita ingat, saya rasa adalah bagaimana kurikulum ini
bisa terjemahkan di satu sekolah, bukannya hanya di dalam kelas. Ya, betapa pentingnya dari anak masuk ke sekolah tersebut, di lobinya, para penyambutnya itu juga harus mengerti mengenai filosofinya Maria Montessori itu sendiri. Ya, yuk kita mulai mengupas satu persatu nih Miss Gaida. Siap. Dan area pertama yang paling favorit, ya banyak di Instagram, banyak juga di laman-laman media sosial lainnya, ataupun dijadikan presentasi yang ramai di YouTube, ya, adalah practical life. Kenapa menurut saya ini banyak diperbincangkan? Karena practical life ini paling mudah didapat. Betul, ditemui juga. Kalau di rumah banyak, semua juga jadi practical life, ya. Tetapi sebetulnya apa yang diajarkan di practical life itu? Mungkin Miss Gaida bisa memaparkannya. Sebenarnya yang utama, makanya kenapa practical life ini disebut sebagai pojok utamanya ya, atau core-nya di sekolah, di metode Montessori adalah karena ini intinya mengajarkan anak untuk fokus dan konsentrasi, gitu. Dimana itu adalah pondasi yang penting untuk pembelajaran lainnya, gitu. Jadi memang untuk anak yang baru masuk biasanya memang fokus pada focus and concentration. Selain itu adalah gerak yang tadi dibilang ya. Maria Montessori ini kalau saya baca di bukunya Observant Mind, dia ini banyak sekali membahas tentang gerak gitu. Nah, salah satunya adalah melalui practical life ini. Karena dari mulai fine motor skill sampai gerakan gross motor skill yang lebih besar itu ada di practical. Baiklah. Dan betapa practical life ini sebetulnya kalau di sekolah Montessori masih banyak yang kurang memperhatikan ya, Miss Gaida ya. Memang terkait dengan budget, finansial di sana, dan juga terkait dengan kreativitas guru. Miss Gaida berasa tidak kalau practical life ini butuh banget kreativitas? Jelas ya. Karena kan mungkin anak bisa bosan ya, dia mungkin tidak mau lagi mencoba itu. Betul. Kita coba activity yang lain misalnya. Padahal aimsnya atau tujuannya sebenarnya sama. Betul. Gitu. Hanya variasinya yang bisa berbeda. Jadi menawarkan anak beragam aktivitas practical life seharusnya bisa menjadi satu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Karena kita memperkenalkan bagaimana berfungsi sebagai manusia di satu lingkungan, ya. Dan practical life juga mengajarkan anak-anak bagaimana dia bukan cuma berfungsi terhadap material, tapi juga terhadap sesamanya. Tadi Miss Gaida sudah mengupas mengenai social grace and courtesy di sana. Nah, hari ini kita sudah mempersiapkan. Ini adalah salah satu contoh. Betul. Yang warna pink ini dibilang adalah alas kerja atau working mat ya. Boleh cerita sedikit Miss Gaida fungsi dari alas kerja di dalam kelas? Jadi alas kerja ini fungsinya adalah untuk sebagai boundaries. Anak-anak ini butuh rasa aman. Gitu. Jadi mereka maunya ini pekerjaanku dan ini areaku. Gitu. Orang lain tidak bisa masuk tanpa seizin. Gitu. Sebenarnya ini untuk memberikan rasa aman itu. Itu juga yang kita suka kan ya. Kita juga tidak suka kalau area kita tiba-tiba dimasuki orang lain gitu. Anak-anak juga begitu. Jadi ini untuk memfasilitasi rasa itu di diri mereka. Gitu. Jadi mereka juga bertanggung jawab atas area ini. Ya. Betul. Karena ini areamu harus tetap bersih. Harus tetap rapi, misalnya gitu. Baiklah. Lalu kenapa pakai nampan Miss Gaida? Kenapa pakai nampan? Karena agar mudah membawanya. Mudah ya. Nah, kita ini kan mau mengajarkan anak untuk disiplin, mandiri, gitu kan. Yang jelas sih mandiri. Dimana anak ini tidak perlu minta tolong sama gurunya kalau mau beraktivitas dengan suatu hal. Jadi memang biasanya guru sudah menyiapkan material itu semuanya ada di atas nampan dan sudah siap. Baiklah. Jadi anak tinggal ambil aja. Miss Gaida, nampan itu kan beragam. Ada yang jenisnya seperti ini, ada pegangannya kecil. Lalu ada yang agak ke atas melengkung. Lalu ada pegangannya. Ada yang sama sekali tidak ada lubang pegangannya seperti ini. Mana yang menurut Miss Gaida melalui observasi di dalam kelas yang paling memudahkan anak untuk membawa nampan tersebut? Yang jelas yang ada pegangannya ya. Yang ada pegangan. Karena tangan anak bisa masuk gitu. Kalau tidak, biasanya mereka jadi cenderung bawanya dari bawah. Gitu. Ada kemungkinan itu, dan itu biasanya keseimbangannya kurang terjaga. Yang ada lengkungannya juga mungkin cukup baik, tapi untuk anak-anak yang kecil kadang hand grabnya ya nggak masuk. Terlalu besar biasanya. Jadi yang seperti ini sebenarnya udah pas ya untuk segala usia gitu. Baiklah. Nah, di sini kita sudah punya yang namanya spooning.
Dry spooning. Nah, Miss Gaida boleh mencontohkan bagaimana caranya melakukan hal ini? Oke, jadi hari ini kita akan bekerja dengan dry spooning. Oke. Kita akan menyendok dari satu mangkuk ke dua mangkuk yang berbeda. Ya, gitu. Miss Rosa boleh perhatikan Miss Gaida baik-baik ya. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya ada apa. Ini ada sendok. Biasanya di area practical kita akan mengenalkan semua material karena akan menjadi pengembangan bahasa untuk anak-anak. Baiklah. Gitu. Jadi kita akan kenalkan ini ada mangkuk, ada biji jagung, dan ada dua mangkok kosong dengan ukuran yang berbeda. Ada kosakata. Ada kosakata yang diberikan. Baru. Betul, mereka belajar kosakata. Baiklah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Dari sini dengan dua mangkuk yang berbeda ada sisa. Sebenarnya ini adalah tree mat. Atau bagaimana kita melihat dari segi tinggi ini sudah sama. Tapi karena ini mangkuk yang berbeda, pasti ada sisa. Jadi pembagian ya ini. Iya, kayak pembagian ya. Padahal adanya di area praktikal. Setelah itu anak akan diminta untuk mengembalikannya kembali. Baiklah. Boleh dipegang tidak Miss Gaida? Boleh, itu adalah gerakan natural. Baiklah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dipegang biasanya boleh, tapi biasanya tidak kita miringkan. Baiklah. Gitu. Kenapa Miss Gaida? Kenapa kita tidak miringkan mangkuknya? Karena biasanya kalau misalnya dimiringkan seperti ini, gerakan spooningnya atau gerakan pergelangan tangannya yang menjadi tujuan utamanya itu jadi berkurang. Tantangannya berkurang gitu. Justru ini kan kita mau melatih seberapa sabar nih anak-anak ini menyendok ini. Bahkan buat orang dewasa saja rasanya bisa ini jadi masih tantangan. Betul, ini tantangan ya. Gitu. Nah, buat kalian yang mendengarkan podcast ini tetapi mungkin masih ada di jalan, boleh juga untuk nanti buka YouTube-nya supaya kelihatan materialnya seperti apa Nah, dan memang dengan kita sudah setting satu set material seperti ini, anak-anak langsung bekerja. Betul. Tujuan dari Practical Life ini apa, Miss Gaida? Independen. Wah, itu kata besar. Tujuan utamanya adalah itu. Kita mau mengajak anak untuk mandiri. Mandiri ya. Dan memang terlihat kalau pengalaman Miss Gaida di dalam kelas, kira-kira berapa lama anak-anak kelihatan mandiri melalui Practical Life ini? Tentu saja fasenya berbeda-beda ya tiap anak. Tapi rata-rata anak ini butuh 2-3 bulan untuk akhirnya mereka mempelajari bagaimana caranya mengambil material, mengerjakan, kemudian mengembalikan kembali ke tempatnya. Itu kan Practical Life ya. Betul. Mereka juga. Nah, itu rata-rata biasanya butuh 2-3 bulan. 2-3 bulan ya, supaya kemandirian itu langsung bisa diaplikasikan. Sudah tidak ada lagi instruksi dari gurunya setelah itu. Jadi kita mengerti adanya area Practical Life, satu untuk menyokong kemandirian. Kedua, untuk menyokong juga perkembangan motorik anak tersebut. Dan ketiga, bahwa area ini juga merupakan landasan fondasi untuk nanti berbahasa dan juga matematika dan juga Practical Life akan memberikan kepada anak-anak kita confidence. Rasa percaya diri bahwa saya dapat melakukan banyak hal dan tanpa dilupakan ternyata ada yang namanya sopan santun budi pekerti. Berbicara mengenai area Practical Life, ada 4 area besar Miss Gaida Yang pertama adalah development of motor skills. Ini mencakup apa saja Miss Gaida? Ini ada yang tadi tentang spooning, kemudian nanti ada, kalau ada yang pernah lihat yang menuang mau yang basah mau yang kering, itu termasuk development of motor skill. Lalu ada yang namanya care of environment. Care of environment itu kalau melihat anak-anak nih belajar menyapu, belajar mengepel. Jadi jangan aneh kalau di sekolah Montessori ada anak-anak yang lagi nyapu, ngepel sendiri itu bukan dikerjain gurunya Itu murni biasanya anak-anak ini mau
mereka tahu ini harus ada dibersihkan. Ada panggilan dari dalam dirinya. Lalu yang ketiga adalah care of self. Care of self itu termasuk dari kayak mengancingkan baju, memakai baju sendiri, misalnya menyisir rambut. Itu peduli sama diri sendiri. Dan yang terakhir social grace and courtesy. Kalau didengarkan tadi ada 4, mana yang pertama kali untuk diajarin Miss Gaida? Social grace and courtesy. Kenapa? Karena itu basicnya. Anak-anak itu hidup di lingkungan sosial yang tidak mungkin mereka tidak ketemu orang dalam satu hari. Dan social grace and courtesy atau sopan santun ya kalau dalam bahasa kita itu penting sekali. Bagaimana mereka menyapa. Kalau misalnya mereka belum bisa bicara, mungkin mereka tersenyum sama orang baru. Gitu. Atau misalnya ketika mereka buat salah, mereka minta maaf gitu. Atau minta tolong. Sebagai anak-anak itu juga harus tahu bahwa aku ini belum bisa melakukan hal ini. Sepertinya aku harus minta tolong. Bagaimana caranya? Gitu. Orang dewasa ini kadang juga suka gengsi ya minta tolong. Ya gitu. Anak-anak juga diajarkan. Jadi kalau dirangkum ini adalah aktivitas sehari-hari. Ya, sehari-hari kan juga butuh bicara sama orang lain. Bisa untuk berfungsi dengan baik di lingkungan dan itu akan ditemukan di practical life. Oke, kita masuk ke sensorial. Wah, ini nih yang menarik. Yang menarik kalau misalnya kalian mengetahui bahwa nama podcast dari Montessori House Asia adalah Montessori Soundbox. Kalian bisa lihat di YouTube apa yang sedang kita lakukan adalah kita membawa soundbox itu sendiri. Betul. Nah, inilah boxnya. Dan di dalam boxnya sebetulnya ada silindernya, ya. Ada berapa banyak silindernya, Miss? Ada 6. Ada 6. Dan sebetulnya apa sih keunikan dari soundbox ini? Soundbox ini uniknya adalah karena bunyinya berbeda-beda. Bunyinya berbeda-beda. Jadi harus kita dengarkan dulu. Sama kayak podcast ini ya. Harus didengarkan dulu biar tahu isinya apa. Ada bunyinya macam-macam. Iya, bunyinya berbagai macam dan anak-anak melatih sensori auditorinya. Pendengaran. Gitu. Pendengarannya. Gitu. Ini bunyinya menarik ya. Berbeda mungkin ya. Dari dengar podcastnya aja juga bisa dengar kalau ini bunyinya berbeda-beda. Gitu. Bunyinya semua beda ya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Begitu juga dengan keunikan anak-anak kita. Nggak ada satupun yang sama. Wah, nanti kita jadi bicara filosofi podcast kita. Balik lagi ke sensorial. Menurut Miss Gaida, apa sih area sensorial itu? Area sensorial ini kalau saya senang bilangnya sebagai area pre-matematika. Pre-matematika juga. Jadi juga. Kalau ada orang tua murid yang datang nih mau masuk sekolah, terus anaknya baru usia 2 tahun, gimana anak saya belajar matematika? Saya selalu bilang bahwa sensorial ini adalah pre-mat anak-anak. Gitu. Karena memang belum belajar calistung ya, atau belum belajar berhitung ya anak-anak ini. Tapi mereka belajar konsep matematis. Gitu. Mengurutkan, menganalisis, membedakan, itu kan konsep matematika ya. Jadi mendapati matematika secara konkret nih. Betul. Dan basis-basisnya ini ada di sensorial ya. Dikarenakan ketika kita bicara matematika berarti kamu harus bisa membedakan, mencari persamaan, lalu juga bisa menerangkan, dan bahasa itu harus dipunya. Dan bahasa matematika semuanya sebetulnya ada di sini ya. Besar, kecil. Terus apalagi? tinggi, pendek, gitu. panjang pendek juga. Tinggi, rendah, berat, ringan. Jadi perbedaan tekstur pun terjadi di area sensorial ini sendiri. Betapa pentingnya kita memiliki peralatan Montessori yang memang sudah secara struktur ada ya, dari knob cylinder, pink tower, dan lain-lainnya yang banyak sekali itu secara presisi. Jadi berarti pemilihan bahan atau material untuk area sensorial ini berarti juga krusial ya, Miss? Iya, betul, sangat penting karena kalau tidak presisi maka jadi hilang justru apa yang ingin diajarkan kepada anak itu sendiri. Nah, Miss Gaida, kalau material Montessori ini kan banyak nih dari kayu ya, betul. Dan dengan pemakaian anak-anak misalnya berbulan-bulan ya, tentunya akhirnya material ini pun jadi tidak indah lagi. Nah, kalau menurut Miss Gaida,
harus diapakan material ini? Karena berhubungan dengan sensorial kan, all the senses bisa mengabsorpsi untuk material yang sudah tidak indah lagi ini. Iya. Kalau sejauh ini sih yang pertama yang harus dijelaskan sama anak-anak ya, bahwa materialnya hanya ada satu kita punya di sini. Jadi memang harus dijaga baik-baik. Itu lumayan berpengaruh sih di kelas gitu, karena mereka jadi tahu bahwa ini tidak ada lagi nih cadangan ya. Jadi harus dijaga baik-baik gitu. Memang tapi tetap saja ada umurnya ya gitu. Apalagi bahannya kayu. Ya biasanya memang jadi investasi sekolah sih kalau seperti itu. Antara mungkin kalau catnya hilang harus dicat kembali. Kalau misalnya bagian-bagian yang rusak, biasanya kita kalau masih ada garansinya kita kembalikan ke perusahaannya. Baiklah. Ya, kalau ditanya lagi Miss Gaida, apa sih benefit daripada bekerja dengan material di area sensorial ini? Sebenarnya yang jelas adalah, saya selalu bilang ini adalah gerbangnya perkembangan intelijensi anak-anak. Gitu. Karena dari mana sih kita dapat informasi kalau tidak dari senses kita? Betul. Dan senses ini banyak dirangsang memang di area sensorial ini. Semua senses, 5-5-nya, bahkan 7-7-nya ya. Semuanya dirangsang di area sensorial, dan semua senses yang masuk itu, dan kemudian orang dewasa ini memberikan label, itu akan jadi knowledge baru buat kita. Semakin banyak tuh ilmunya yang anak punya, semakin banyak pengetahuannya, maka perkembangan intelijensi akan terjadi. Baiklah. Betapa pentingnya sebetulnya belajar melalui indera kita. Learning through our senses. That is the most important nowadays. Yang harus kita pahami apabila kita punya anak-anak kecil. Ya, bahkan Dr. Maria Montessori menuliskan, janganlah lagi kita memberikan kepada mata dan telinga, tapi biarkan tangan ini juga ikut bekerja. Betapa luar biasanya kita manusia, kita dianugerahi punya kulit. Karena kulit itu indera yang paling banyak ya Miss ya. Dari di sekujur tubuh itu ada kulit, dan betapa kulit ini bisa mengirimkan begitu banyak informasi kepada otak atau CPU kita mengenai apa yang kita sentuh, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jauh lebih konkret daripada hanya sekedar melihat ya. Jadi maka daripada itu kita banyak berharap anak-anak bisa bekerja dengan kedua tangannya, dan juga dari kedua tangannya akan banyak indera yang akan terkena. Bukan hanya indera peraba, tapi juga ada visual, penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada juga perasa ya. Nah, katanya ada indera yang lain lagi. Oh iya, betul. Apalagi Miss Gaida? Indra ke-6 dan indra ke-7 ya. Tapi ini bukan indra ke-6 yang aneh-aneh ya. Jadi biasanya memang dalam psikologi juga sebenarnya sudah diakui ya secara internasional bahwa indra kita ini ada 7. Yang ke-6 ini adalah vestibular. Vestibular ini adalah mengatur tentang keseimbangan tubuh gitu ya. Jadi anak-anak yang biasanya bagus nih senses ininya, mereka kalau lari tahu cara mengatur kecepatan, bisa mengatur tubuhnya dan lain-lain. Satu lagi adalah proprioception. Proprioception ini adalah indera yang mengatur tentang kesadaran anak terhadap dirinya sendiri, jadi terhadap badannya. Biasanya kalau ada yang dengar nih lagu Head, Shoulders, Knees and Toes itu bukan sekedar lagu ya, padahal kita bisa ngetes proprioception anak-anak dari situ. Dari situ. Gitu, iya. Bisa nggak mereka pegang nih head tuh yang mana, kepala tuh yang mana gitu. Wow, luar biasa. Baiklah. Kita berpindah lagi. Kita pindah lagi ke area berikutnya adalah area kultural. Ini area yang sangat menarik. Area kesukaan saya. Area kesukaan Anda. Iya, betul. Baiklah. Hari ini kita punya ada sandpaper globe. Jadi bola dunia kasar halus dan color globe, bola dunia yang berwarna. Ya di sini. Nah, sebelum kita memperkenalkan bola dunia yang berwarna, biasanya kita perkenalkan yang kasar halus ya. Kenapa Miss Gaida? Kenapa yang kasar halus dahulu? Karena ini lebih konkret. Jadi ini kalau dipegang, ini beda teksturnya. Yang warna biru dan warna abu-abu ini teksturnya berbeda. Ini konkret sekali karena secara visual terlihat dan secara taktil atau indera perasa, indera peraba itu juga terasa. Baiklah. Dan yang kasar ini apa Miss Gaida? Land daratan, dan yang halus yang warna biru water atau air. Jadi anak-anak belajar dari hal yang besar dulu, bahwa dunia ini ternyata dibagi dari dua, ada daratan sama air.
Setelah itu baru masuk kepada color globe, bahwa daratan itu dibagi menjadi, ayo ada yang tahu ada berapa benuanya? Ada berapa benua? Katanya hanya anak Montessori yang tahu. Oh ya, anak Montessori biasanya langsung tahu ya. Iya, ada 7 benuanya, dan setiap benua ini ada representasinya berwarna ya, betul. Jadi color coded. Di sini saja sebetulnya yang ingin saya paparkan bahwa kultural berbicara mengenai kita ini hidup di dunia. Ya. Dari hal yang paling besar yaitu hidup di dunia, lalu kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang lebih kecil-kecil lagi ya, bahwa dunia ini ada daratan, ada air, daratan dibagi-bagi, nanti di daratan ada apa, di dalam benua ada negara. Betul gitu. Sekali, nanti ada kebiasaannya, ada mengenai tumbuhan, mengenai hewan, mengenai tadi geografi. Kalau berbicara mengenai globe, sama satu lagi history. Apa sih yang dipelajarin di history? Wah, ini biasanya kayak, masa sih anak preschool diajarin history ya? Sejarah itu. Padahal sesederhana anak-anak ini mengerti tentang waktu. Mereka belajar bahwa apa sih hari ini hari apa? Besok hari apa? Kemarin hari apa? Sekarang jam berapa? Gitu ya. Anak-anak cuma belajar itu. Terus kemudian belajar tentang history, bagaimana bumi ini terbentuk. Ya. Apa namanya? Fase-fasenya, baiklah. Dan yang menarik adalah birthday walk. Oh wow, baiklah. Nanti kita akan bahas itu di khusus episode spesial mengenai kultural. Wah, ya itu akan seru ya. Akan seru sekali. Kalau Miss Gaida paling favorit apa materialnya di kultural? Saya paling suka Facts of Animals. Oh wow. Jadi saya suka banget cerita ke anak-anak tentang fakta-fakta binatang yang mereka belum tahu, dan tapi ada fakta-fakta yang mereka tahu saya nggak tahu. Oh oke. Gitu. Itu seru banget sharing jadinya sama jadi anak-anak. Sharing ya. Dan itulah indahnya bagian kultural. Bagaimana menyokong dari sisi bahasa dan juga menambah pengetahuan anak-anak ya. Betul. Dan betapa pentingnya kita memaparkan hal ini karena untuk menggugah rasa cinta kasih anak terhadap lingkungannya ya, dan dia bukan satu-satunya manusia yang hidup betul. Di dalam dunia ini yang begitu luas. Ada manusia lain dengan keperbedaan yang luar biasa, dan juga ada benda-benda yang lain juga yang ada di luar sana yang perlu kita sayangi dan jaga, lindungi ya, karena semuanya akan berpusat balik lagi bagaimana punya kedamaian di dalam diri dengan kita mengetahui bahwa satu dan lainnya saling berkaitan. Ya, luar biasa. Kita masuk lagi ke area berikutnya. Ini area favoritnya ibu-ibu. Yang paling sering ditanyakan ya, Miss? Paling sering ditanyakan, langsung aja dua-duanya. Ini area calistung. Membaca, menulis, dan berhitung. Kalau banyak yang bertanya, Montessori tidak ngajarin ya untuk akademiknya. Tidak. Wait. Kita punya calistung juga di Montessori ya. Jadi area bahasa dan area matematika sangatlah konkret buat anak-anak. Ini apa namanya Miss Gaida? Ini namanya sandpaper letters. Sandpaper letters. Biasanya di umur berapa kita ajarkan ini? Biasanya di usia 3 tahun ya, mulai bisa ajarkan ya. Dan boleh cerita sedikit kalau di kelas bagaimana sih mengajarkan mengenai membaca itu sendiri? Mungkin yang pertama kalau baca itu sendiri mulai dari photographic memory ya. Kayak misalnya mereka mengenal tulisan namanya mereka, misalnya terus tulisan tentang hari, bulan, kayak gitu. Kemudian nanti biasanya mereka akan mulai tertarik untuk baca buku, walaupun mereka tidak membaca ya. Gitu. Tapi itu adalah pre-reading. Mereka minimal punya ketertarikan untuk itu. Dari situ biasanya saya menyimpulkan anak ini siap nih untuk masuk ke area bahasa. Nah, ini akan dimulai awalnya memang dari material ini. Sandpaper letter. Jadi kalau dilihat ini ada huruf dengan sandpaper, atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya kertas amplas ya. Jadi ini teksturnya berbeda. Sehingga anak bisa merasakan huruf A itu seperti apa gitu. Bagaimana caranya? Atau bagaimana rasanya gitu. Itu sendiri. Jadi ini ada untuk semua huruf. Biasanya kita akan bagi ke dalam beberapa grup huruf. Nah, nanti kita mengajarkan pada anak biasanya per 3 huruf. Jadi tujuannya sebetulnya untuk area bahasa ini bukan hanya anak bisa berkomunikasi ya, Miss. Jadi bisa mengantarkan anak-anak kepada membaca itu sendiri. Iya, betul. Betul kan ya?
Dan membaca itu ternyata adalah sebuah skill yang harus ditemukan sendiri. Betul. Anaknya harus siap dulu. Harus siap dulu. Itulah salah satu tipsnya dari ibu guru. Kalau anaknya tidak siap, dipaksa-paksa juga. Dipaksa-paksa itu susah. Yang pusingnya orang dewasa biasanya. Betul. Kenapa nggak bisa? Akhirnya masuk lagi ke teknik drilling di situ. Betul. Hanya memori, menghafalkan bahwa kalau gambarnya seperti ini, bacanya adalah matahari atau sun dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan di samping kita ini ada namanya figures and counters ya. Jadi berhubungan dengan angka dan juga koinnya. Iya, betul. Belajar apa ini Miss Gaida? Ini belajar sebenarnya menghitung satu persatu atau one to one correspondence biasanya kita kenal. Jadi anak ini belajar bagaimana 4 itu kuantitinya bagaimana nih? Mereka akan belajar menghitungnya satu persatu. 1, 2, 3. Kita contohkan ya. Oke, boleh. Kalau saya punya 4 di sini, berarti counters yang harus disimpan ada 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini adalah contohnya. Jadi di sini juga sebetulnya anak-anak melihat ada photographic memory dari angka, bentukan dan juga banyaknya ya. Jadi secara visual juga mereka bisa mengingat kalau bentukannya segi 4 itu dengan 4 keping koin merah ini pasti 4 ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dibanding-bandingkan atau dipertanyakan dengan sekolah dengan metode lain, ya kita juga melakukannya sih. Iya, betul. Ya, tetapi dengan cara yang lebih konkret aja. Iya. Ya menarik sekali sih ini. Kalau matematika di kelas mulai dari usia berapa? Biasanya sebenarnya secara teorinya ya, Maria Montessori bilang di usia 4 di usia 4 ya. Tapi kita tahu di Indonesia ini lumayan ya tekanannya gitu ya. Tekanannya, ya. ekspektasi dari Jadi orang biasanya tua. saya ini akan saya simpan di kelas ketika anak ini mulai mengambil material dari area matematika, saya menganggap anak ini sudah mulai tertarik. Jadi sudah mulai bisa dikenalkan. Biasanya memang di usia 3 tahun, 3 tahun ke atas. Asal memang fokus dan konsentrasinya sudah terbentuk. Iya. Baiklah. Miss Gaida mungkin ada masukan atau tips ya untuk dibagikan kepada halayak ramai, terutama orang tua. Apakah kalau anaknya masuk di sekolah Montessori, di rumah juga harus punya material seperti ini untuk melanjutkan? Ya, kalau saya tim yang berpendapat bahwa kalau ada budgetnya dan ada tempatnya dan itu tidak dipaksakan, silahkan, boleh saja dimiliki. Tapi tidak diwajibkan sama sekali. Diwajibkan. Gitu. Jadi memang karena anaknya kan juga di sekolah bertemu dengan material-material ini. Betul. Asal komunikasinya terjalin nih sama gurunya gitu. Sedang belajar apa sih anaknya di rumah? Kira-kira bisa diganti apa? Material ini tidak harus dimiliki, misalnya yang figures and counters ini bisa diganti sama kancing. Ya, bisa diganti sama pom-pom. Bisa diganti sama banyak hal. Gitu. Tidak perlu juga memaksakan diri untuk memiliki ya. Jadi sebetulnya butuh kreativitas kita dan juga kita melihat di sekeliling rumah kita ini ada apa. Iya, betul. Ya, kalau kita mau membuka mata kita, membuka hati kita bahwa material yang lain juga bisa kok. Tetapi yang perlu kita paham di sini adalah requirements atau kaidah-kaidah yang harus diindahkan dalam mengaplikasikan kurikulum Montessori. Ya, salah satunya ya material itu hanya satu ya untuk itu. Tidak untuk yang lain ya. Dan kalau misalnya pun pakai nampan ya hanya satu aktivitas. Tidak ada beragam aktivitas ya. Dalam satu nampan. Betul, menghindari terlalu banyak warna itu salah satu ciri khasnya juga. Maka daripada itu mungkin saya bisa simpulkan Miss Gaida dari pembicaraan kita bahwa kurikulum Montessori ini memang ada di 5 area, tapi sebetulnya subjeknya banyak sekali yang bisa bisa diberikan kepada anak itu sendiri. Bahwa kalau kita mau belajar dan mengaplikasikan kurikulum Montessori baik itu di rumah dan di sekolah, yang paling penting adalah kita betul-betul paham bahwa Montessori ini berbicara mengenai satu hidup. Hidupnya mesti diajarin dulu ya melalui practical life. Dan yang kedua, membukakan diri dan potensi anak intelijensi melalui sensorial. Yang ketiga, kita harus memberikan banyak pengetahuan melalui cultural, ya, menjadi anak yang berbudaya. Pada akhirnya cinta lingkungan. Dan berbicara mengenai budaya harus menyesuaikan dengan budaya setempat, ya.
Lalu mengenai baca tulis hitung, jangan khawatir, pasti ada di Montessori karena yang namanya membaca dan berhitung itu adalah paramount daripada puncak daripada pembelajaran itu sendiri. Mungkin Miss Gaida mau menambahkan? Ya, yang jelas adalah bahwa kurikulum Montessori ini tidak bergantung penuh pada materialnya, tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa atau sebagai directorsnya menyampaikan itu pada anak-anak, memandang anak-anaknya juga. Iya, bergantung kepada orang dewasanya. Jadi perlu mendengarkan lagi episode Role of an Adult bagaimana kita memegang peranan. Material adalah material, mereka adalah benda mati, tidak ada artinya kalau tidak diberikan jiwa dan juga pemahaman daripada kita orang dewasanya yang menatanya di sebuah lingkungan Montessori. Maka daripada itu, Sobat Montessori, sebagai penutup, saya ingin mengencourage halayak ramai, ibu-ibu ataupun guru-guru ataupun siapapun yang ingin membuat sekolah Montessori, bahwa metode Montessori ini dengan 5 area kurikulumnya bukan berarti hanya berbicara mengenai 5 hal itu. Subjek yang lain juga ada. Tapi bagaimana kita menangani diri kita sendiri nih menghadapi metode tersebut, itu yang paling penting. Karena rasa dan jiwa yang dibangun itu harus tercermin. Betul. Kalau tidak, esensinya ya tidak ada pada akhirnya ya. Saya undur diri, saya Miss Rosa. Saya Miss Gaida. Sampai bertemu lagi. Salam Montessori, semangat selalu. Bye. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu!